Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Perawat Ngaji. Oke, kali ini kita akan mengkaji tentang cedera medula spinalis yang termasuk salah satu kondisi gawat darurat. Pastinya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat ya. Tanpa mengulur waktu, yuk langsung aja kita ngaji. Cedera medula spinalis atau yang kita juga sebut spinal cord injury adalah adanya suatu lesi pada medula spinalis dengan atau tanpa kerusakan tulang belakang yang menyebabkan gangguan neurologik. Gangguan neurologik yang terjadi akan tergantung pada letak kerusakan saraf spinalis dan jaringan saraf yang rusak. Sumsum tulang belakang atau spinal cord atau juga disebut dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Jika otak dilindungi oleh tulang tengkorak, maka sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Fungsi medula spinalis sebagai salah satu bagian dari sistem saraf pusat antara lain yaitu: pertama, secara independen mengatur gerakan refleks. Kedua, membawa sinyal atau informasi sensorik yang diterima dari anggota tubuh atau organ indera ke otak. Sinyal atau informasi tersebut bisa berupa sensasi sentuhan, tekanan, suhu, panas atau dingin, dan rasa nyeri. Ketiga, membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Informasi ini bisa disampaikan ke otot lengan, jari, tungkai, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mengontrol gerak motorik. Terdapat 31 pasang serabut saraf di sepanjang medula spinalis yang terdiri dari 8 saraf servikal, 12 saraf torakal, 5 saraf lumbal, 5 saraf sakral, dan 1 saraf koksik. Oke, selanjutnya adalah tanda dan gejala cedera medula spinalis akut. Antara lain adalah kelemahan otot, kehilangan kemampuan mengendalikan gerak, kesulitan bernafas, tidak dapat merasakan beberapa bagian tubuh atau hilang fungsi sensorik, kehilangan kontrol dalam berkemih dan buang air besar, juga bisa terjadi shock neurogenik. Apa saja yang dapat menyebabkan cedera medula spinalis atau spinal cord injury? Penyebab yang paling sering ditemukan adalah kecelakaan bermotor. Selanjutnya terjatuh, terutama jatuh dari ketinggian, tindakan kekerasan, olahraga, dan penyebab lain yang pada umumnya merupakan penyebab non-trauma, seperti infeksi, penyakit degeneratif, hernia diskus intervertebralis, spondilosis, juga tumor. Bagaimana cedera medula spinalis dapat terjadi? Mari kita lihat animasi berikut ini. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa kecelakaan kendaraan bermotor merupakan faktor yang paling sering menyebabkan cedera medula spinalis. Fraktur pada tulang belakang seringkali menyebabkan cedera sumsum tulang belakang. Herniasi diskus tulang belakang juga dapat menyebabkan cedera medula spinalis. Osteofit atau bone spurs atau penonjolan tulang yang muncul pada tulang belakang juga dapat menyebabkan cedera medula spinalis. Selanjutnya, penebalan ligamen pada tulang belakang juga dapat menekan medula spinalis dan akhirnya menyebabkan cedera medula spinalis. Cedera medula spinalis juga dapat diakibatkan oleh tumor pada medula spinalis. Berikut adalah salah satu kejadian cedera medula spinalis, yaitu kecelakaan yang terjadi pada seorang pembalap motor Marco Simoncelli di sirkuit internasional Malaysia. Jika kita lihat, biomekanika cedera yang terjadi pada kasus Simoncelli akan memberikan dampak cedera medula spinalis dengan rasionalisasi tingginya kecepatan motor yang menghantam bagian punggung Simoncelli. Hantaman kuat dengan kecepatan tinggi ini memberikan momentum energi yang sangat besar pada tulang punggung Simoncelli, sehingga kemungkinan besar terjadi cedera pada tulang punggungnya. Selanjutnya, cedera medula spinalis yang dialami Simoncelli kemungkinan menjadi lebih parah. Mengapa? Karena saat evakuasi dari TKP ke ambulan, tim penanganan kegawat daruratan terjatuh.
sehingga Simoncelli ikut terjatuh, yang artinya ada tambahan cedera yang dialami oleh Marco Simoncelli. Selanjutnya, kita harus tahu tentang jenis-jenis cedera medula spinalis. Cedera medula spinalis berdasarkan jenis cederanya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu cedera primer dan cedera sekunder. Cedera primer merupakan akibat dari suatu trauma dan biasanya bersifat permanen atau irreversibel. Sedangkan cedera sekunder biasanya akibat dari kontusio atau robekan. Beberapa serabut saraf mulai bengkak dan tidak terintegrasi. Rantai sekunder menghasilkan iskemia, hipoksia, edema, dan pendarahan, mengakibatkan destruksi mielin dan juga akson. Destruksi dari serabut-serabut saraf yang membawa sinyal motorik ke tubuh dan ekstremitas akan mengakibatkan kelumpuhan, atau kita sebut dengan paralisis. Begitu juga bila terjadi destruksi pada serabut sensoris akan berakibat hilangnya sensasi sentuhan, tekanan, temperatur, dan sensasi nyeri. Jenis cedera medula spinalis yang kedua adalah berdasarkan beratnya defisit neurologis. Berdasarkan beratnya defisit neurologis, cedera medula spinalis dibagi menjadi cedera komplit dan cedera inkomplit. Pada cedera komplit, tidak ada fungsi sensoris dan motoris pada segmen sakral terbawah. Sedangkan pada cedera inkomplit, ada fungsi sensorik dan motorik di bawah level cedera termasuk segmen sakral terbawah. Cedera medula spinalis juga diklasifikasikan sesuai level cedera. Cedera pada saraf servikal 4 atau C4 akan menimbulkan kelumpuhan atau defisit neurologis dari area leher ke bawah. Pada kondisi ini, individu tidak mampu bernafas ataupun batuk. Cedera pada saraf servikal 6 atau C6 akan menimbulkan kelumpuhan atau defisit neurologis dari area torak ke bawah. Pada kondisi ini, individu masih memungkinkan bernafas minimal. Berikutnya, cedera saraf torakal 6 atau T6 akan terjadi gangguan nafas yang minimal. Pada kondisi ini, otot diafragma seorang individu belum dapat bekerja maksimal karena mengalami kelumpuhan otot perut. Selanjutnya adalah cedera saraf lumbal 1 atau L1. Individu akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan gerakan pinggul dan kaki. Beberapa gejala yang dapat ditemukan adalah memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kendali terhadap keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa cedera saraf spinal di segmen T6 ke atas akan menimbulkan tetraplegia, sedangkan pada cedera saraf spinal di segmen T6 ke bawah akan menimbulkan paraplegia. Klasifikasi lain untuk menentukan derajat keparahan cedera medula spinalis adalah dengan menggunakan klasifikasi Frankel dan American Spinal Injury Association atau kita singkat dengan klasifikasi ASIA. Kita akan membahas salah satu, yaitu tentang klasifikasi ASIA. Grade A menggambarkan sesuatu yang sangat parah, sedangkan grade E menggambarkan suatu kondisi yang paling bagus. Kita akan lanjutkan pada penanganan kasus cedera medula spinalis akut. Prinsip penanganan kegawat daruratan cedera medula spinalis atau spinal cord injury, terutama pada kasus curiga cedera servikal adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan jalan nafas bebas. Pada kasus cedera medula spinalis, saat melakukan pembebasan jalan nafas sekaligus dilakukan pemasakan servikal kolar. Yang kedua, beri bantuan nafas adekuat dengan oksigen tambahan. Ketiga, pasang IV line, waspada shock hemorrhagic dan neurogenik. Keempat, periksa status kesadaran. Kelima, buka pakaian untuk melakukan penilaian keseluruhan tubuh. Periksa punggung dengan cara lock roll, cegah hipotermia dengan memberikan selimut pada pasien. Ingat bahwa prinsip penanganan cedera medula spinalis akut, pertama adalah minimalkan resiko cedera yang lebih parah. Kedua, pertahankan imobilisasi. Ketiga, pasang cervical collar. Dan keempat, letakkan penderita di atas papan keras dengan penahan kepala atau head immobilizer. Pada manajemen jalan napas pasien dengan cedera servikal bagian atas, ketidakmampuan bernafas disebabkan oleh paralisis otot diafragma. Sedangkan pada manajemen jalan nafas pasien dengan cedera servikal bagian bawah, ketidakmampuan bernafas disebabkan oleh paralisis otot aksesoris pernafasan. Jika diperlukan, lakukan intubasi untuk mempertahankan ventilasi dan perfusi. Kapan pasien dilakukan imobilisasi? Hingga tulang belakang telah dipastikan tidak ada cedera dengan 3 kriteria. Pertama, tidak ada nyeri pada tulang belakang. Kedua, tidak terdapat defisit neurologis. Ketiga,
hasil pemeriksaan radiologi normal. Jika terdapat cedera kepala atau bingung atau keluhan nyeri tulang belakang, maka asumsikan ada cedera spinal, hingga terdapat bukti yang memastikan tidak ada cedera spinal. Hal lain yang penting pada penanganan cedera medula spinalis adalah waspada shock neurogenik. Cedera di atas T6 dapat menyebabkan shock neurogenik dengan tanda hipotensi dan bradikardi. Penata laksanaannya adalah 1. Resusitasi cairan, 2. Berikan vasopresor. Bagaimana membedakan shock neurogenik atau shock hemorrhagik? Shock neurogenik terjadi hanya jika terdapat cedera di atas T6. Hipotensi atau shock dengan cedera di bawah T6 disebabkan oleh pendarahan atau hemorrhagik. Hipotensi hanya dengan adanya fraktur spinal tanpa defisit neurologis atau SCI yang jelas disebabkan karena pendarahan. Pasien dengan cedera di atas T6 dan tidak ditemukan tanda yang berhubungan dengan pendarahan, yaitu takikardi dan vasokonstriksi perifer, maka curiga shock neurogenik. Pada cedera medula spinalis terjadi kekacauan TTV. Adanya kekacauan TTV ini membutuhkan pencarian cerdas sumber pendarahan tersembunyi. Pada kasus cedera medula spinalis juga diberikan terapi glukokortikoid atau steroid dosis tinggi, yaitu metilprednisolon selama 3 hingga 8 jam awal cedera untuk mengurangi efek sekunder cedera medula spinalis. Terapi ini antara lain berfungsi sebagai antiinflamasi, menekan proses imun, antioksidan, mengurangi nekrosis dan edema, menekan ekspresi gen proinflamasi, dan mencegah apoptosis pada white matter. Sehingga pemberian steroid dosis tinggi pada 3 hingga 8 jam pertama setelah cedera akan memberikan output yang lebih baik pada pasien. Demikian penata laksanaan kegawat daruratan pada gangguan sistem neurologi kasus cedera medula spinalis. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Jangan lupa ikuti terus channel Perawat Ngaji. Nantikan video-video lain yang akan menambah wawasan dan mengkaji lebih mendalam tentang ilmu keperawatan dan kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.